Beberapa tahun terakhir ini, fenomena angkutan umum berbasis aplikasi online mewarnai dunia transportasi angkutan umum di Indonesia, khususnya di beberapa kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Hal ini tidak terlepas dari jumlah pengguna smartphone atau Android di Indonesia yang jumlahnya semakin banyak. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi beberapa nama angkutan online dan menggunakannya kapan saja. Mulai dari munculnya taksi berbasis aplikasi online di tahun 2014, seperti Uber Taksi, Grab Taksi, dan Easy Taksi. Lalu kemudian ojek online seperti Gojek yang namanya semakin booming sejak diluncurkan Januari 2015 lalu, disusul kemudian Grab Bike pertengahan 2015 kemarin. Hanya di Indonesia, taksi berbasis aplikasi online mulai hadir di berbagai kota di dunia sejak 2014. Di antaranya ada perusahaan Uber Taksi yang berasal dari San Francisco, Amerika Serikat. Lalu ada Grab Taksi dari Malaysia dan Easy Taksi dari Brazil. Layanan jasa transportasi ini dengan cepat membiak di berbagai kota utama dunia, sekaligus memancing kontroversi. Lewat aplikasi teknologi, para penyewa mobil dimanjakan dengan beragam kemudahan. Pemesanan cukup dilakukan via telepon genggam, pembayaran dengan tarif dasar, dan tarif per kilometer ini pun tidak perlu tunai dan tanpa tips. Ongkos berkendara dibebankan pada kartu kredit si penyewa dengan tanda terima pembayaran dikirim via surat elektronik alias email. Jenis mobil yang digunakan pun beragam. Kiat-kiat baru itulah yang membuat layanan transportasi mirip taksi ini berhasil mencuri hati para calon penumpang dalam waktu singkat. Di sisi lain, kehadiran taksi online ini memicu kontroversi. Di beberapa negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Prancis, kemudian Australia dan Jepang, taksi berbasis online ini mendapat banyak perlawanan, baik dari perusahaan taksi setempat atau dari pemerintah. Sementara di Inggris, meski sempat dilarang, taksi online kini mulai diperbolehkan kembali beroperasi. Lalu di India, taksi online sempat dilarang beroperasi sementara setelah terjadi kasus pemerkosaan oleh pengemudi taksi online terhadap penumpangnya. Namun akhirnya beroperasi kembali setelah ditambahkan fitur baru di aplikasinya berupa tanda meminta bantuan yang langsung dihubungkan ke kantor kepolisian setempat. Sedangkan negara yang paling menyambut kehadiran taksi online ini adalah Filipina. Filipina merupakan negara pertama yang melahirkan undang-undang baru mengenai transportasi via online. Tak lama kemudian selain taksi online, di Indonesia muncul juga ojek online. Salah satu startup lokal buatan anak negeri yang namanya semakin besar adalah Gojek. Disusul kemudian startup dari Malaysia, yakni Grab Bike. Kehadiran ojek online ini mendapat sambutan gembira dari warga masyarakat karena memberi banyak kemudahan dan manfaat bagi calon penumpang yang sudah mengunduh aplikasinya di ponsel. Selain menjadi angkutan penumpang, ojek online ini juga melayani pengiriman paket, pemesanan makanan, bahkan belanja. Ditambah lagi dengan tarif per kilometernya yang sudah distandarkan dengan angka nominal yang terjangkau dan berbagai promo diskon yang menarik. Salah satu fenomena yang menarik kehadiran ojek online ini membuat image tukang ojek memiliki nilai lebih. Sebab mereka mendapatkan berbagai edukasi mengenai teknologi, customer service, atau pelayanan yang baik terhadap pelanggan, hingga keselamatan berkendara. Keberadaan mereka pun sedikit naik kelas di mata sosial. Faktanya, para pengemudi ojek online ini memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari tukang ojek pangkalan, para pengangguran, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa dan pekerja kantoran yang memilih untuk resign atau berhenti bekerja dan menjadi supir ojek online. Meski
mendapat sambutan hangat dari masyarakat, namun bagi sebagian tukang ojek pangkalan yang sudah lama beroperasi, keberadaan ojek online yang semakin merajalela ini dianggap sebagai pesaing lahan rejeki karena banyak pelanggan yang beralih ke ojek online yang mematok tarif lebih murah dan cara yang lebih mudah. Beberapa kasus pemukulan, pencegatan, dan penutupan jalan bagi ojek online pun pernah terjadi di beberapa lokasi. Sementara sebagian tukang ojek pangkalan lainnya sudah bergabung menjadi bagian dari pengemudi ojek online. Protes terhadap jasa angkutan online baik taksi maupun ojek juga dilakukan oleh pengusaha angkutan umum resmi dan angkutan umum lainnya yang tergabung dalam organisasi angkutan darat atau Organda. Ketua Umum Organda DKI Jakarta mengatakan jika taksi online dan ojek online ini tidak memiliki izin trayek resmi alias ilegal, mematok tarif sepihak, dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha angkutan, baik barang maupun orang, harus berbadan hukum dan mempunyai izin resmi usaha angkutan umum dari instansi yang berwenang. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa sepeda motor ojek online maupun ojek konvensional tidak termasuk sebagai media transportasi darat dan tidak memiliki izin untuk melakukan pelayanan publik. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang mengurusi hal tersebut juga membenarkan jika angkutan online baik berupa taksi ataupun ojek yang sedang marak sekarang ini tidak memiliki izin resmi alias ilegal dan tidak membayar pajak. Pemerintah juga tidak dapat menjamin keselamatan penumpang sebab latar belakang pengemudi yang tidak diketahui dengan jelas dan tidak memiliki lisensi serta kendaraan yang tidak melalui uji kelayakan. Terlepas dari berbagai polemik yang ada, fenomena angkutan online ini memperlihatkan impian masyarakat akan adanya transportasi umum yang nyaman dan murah. Selama ini, tak jarang masyarakat yang justru merasakan sendiri kekhawatiran mereka saat menaiki angkutan umum yang kondisinya sudah rusak, serta supirnya ugal-ugalan dan tidak ramah, dan terkadang meminta tarif yang cukup mahal. Namun keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi ini menjadi sorotan lantaran belum memiliki payung hukum. Di sisi lain, kehadiran ojek online yang jumlahnya semakin banyak ini menjadi koreksi bagi angkutan konvensional dan juga pemerintah untuk memberikan fasilitas angkutan yang aman, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Seperti dilansir hukumonline.com, Ketua Komisi 5 DPR Ferry Jamie Francis berpandangan keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat, dan nyaman. Namun ia berpandangan tetap dibutuhkan aturan berupa regulasi sebagai payung hukum agar dapat melindungi mereka yang menggantungkan nafkah dengan jasa transportasi berbasis aplikasi dan juga penumpangnya. Sementara Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Dedi Herlambang berpandangan harus ada regulasi baru yang tegas. Apakah aplikasi berbasis transportasi ini diperbolehkan atau dilarang? Jika diperbolehkan, seperti apa? Dan jika dilarang, seperti apa? Dan pemirsa, itulah beberapa informasi mengenai fenomena angkutan online versi On The Spot.